kedua, terkagum-kagum malaikat. Begitu kita wafat, selamat. Dan aku yakin kita bisa melihat malaikat yang mengucapkan selamat. Dalam surah Al-Waqiah, "Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun." Nazar. Jadi sudah sakaratul maut itu bisa melihat alam gaib, bisa melihat malaikat. Dan malaikat berpakaian bersikap bagaimana amal dari calon mayit ini. Kemudian malaikat subuh juga menjadi saksi. Malaikat subuh juga mengucapkan selamat, Bang Remon, engkau kami saksikan selalu berjamaah subuh. Selamat kau calon penghuni surga. Rasulullah SAW menghabarkan tidaklah calon mayit kecuali dia tahu tempatnya di akhirat. Allahu Akbar. Kemudian begitu pula malaikat Al-Quran yang kita baca setiap hari 1 juz. Arifin berazam untuk membiasakan setiap hari 1 juz. Dan tidak pernah keluar rumah kecuali sudah membaca Quran. Kalau Arifin melewati 2 rumah, dari rumah ini baca Quran, pindah ke rumah ini baca Quran lagi. Berazam. Nah, kalau kita selalu membaca Quran, malaikat yang menjaga huruf-huruf Quran itu, malaikat itu pun mengucapkan selamat, selamat. Dengan senang hatimu para malaikat mengucapkan selamat, karena malaikat menyaksikan kita selalu mentadaburkan Al-Quran. Kemudian malaikat yang menyaksikan kita bersedekah, yang setiap hari Allah kirim 2 malaikat yang tugasnya memperhatikan orang yang sedekah, sekaligus juga memperhatikan orang yang bakhil. Karena itu ingat, dari Bang Remon kawan-kawan, setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita sebenarnya Allah menguji kita. Ada orang susah datang ke kita, ada orang ini cerita kepada kita, ada orang, sebenarnya Allah ingin menguji kita. Melihat kucing ketabrak, mau nolong gak? Ada semut nginjak ke kita. Peristiwa-peristiwa terjadi itu untuk menguji kita. Ada sifat rahmat gak pada diri kita? Nah, para malaikat itu pun mengucapkan selamat, wahai calon penghuni surga. Malaikat wudu yang menyaksikan kita selalu menjaga wudu. Malaikat zikir yang terus memperhatikan kita selalu berzikir, tidak putus-putusnya, sampai kita pegang tasbih karena takut lepas zikir. Takut lepas zikir. Tidak ada yang ditakuti orang yang cinta Allah itu kecuali lepas zikir. Nah, connect lagi itu yang dia takuti, dia pengen connect terus. Karena itu yang paling diharapkan dalam setiap zikir, hafizallah qalbahu fi dzikrihi. Allah jaga hatinya selalu ingat Allah. Allah jaga hatinya selalu ingat Allah. Itu hadiah dari hamba yang bermujahadah. Zikir, 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 iringi sholawat. Zikir, zikir, iringi sholawat. Sebentar-sebentar zikir. Allah suka dengan hamba itu. Fadhkuruni azkurkum. Zikirnya Allah kepada hamba itu dengan Allah jaga hati ingatannya. Sebutannya selalu hanya untuk Allah. Allahu Akbar. Nah, malaikat pun mengucapkan selamat. Kemudian nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah dengan para malaikatnya dan semua orang-orang yang dipilih oleh Allah akan menolong urusan hamba itu di dunia. Shadaqallahul adzim. Dia mau apa di dunia ini? Ditolong oleh Allah. Tentu maunya ingin selalu berada di jalan Allah dan mengajak orang-orang di jalan Allah. Kemudian apalagi di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kalau hamba itu istiqomah, nah ini wahai keluarga besar Masjid Jami Az-Zikra, kenapa setiap subuh kita mengingatkan ini? Karena yang paling kita harapkan adalah sifat sikap istiqomah. Dipuji, dihina, ada orang, ada kamera, nggak ada kamera, terus kita taat. Karena ini hadiahnya. Ini hadiah. Hadiah terbesar bagi hamba yang istiqomah. Allah penuhi keperluannya. Bahkan yang terlintas dalam pikirannya. Apalagi kalau dia berdoa. Idza amilta ma urid a'taituka ma turid. Hadis qudsi. Bila engkau melakukan apa yang aku mau, kata Allah, aku perintahkan tahajud, kau mau tahajud, duha, kau duha, masjid, masjid.
Quran, Quran, sedekah, sedekah, istiqomah, istiqomah. Aku juga mau melakukan apa yang kamu mau. Tanya berjawab. Maka itu fal yastajibu li